Hai hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya pada saat Suco melancarkan serangan membunuhnya, sabit dewa kematian Xiao Yueli bergegas memblokirnya. Kemudian dia berbalik menekan Suco, sehingga dia sedikit terkejut melihat sabit dewa kematian yang bisa menyerap jiwa-jiwa dari dalam pedang penghancur jiwa voidnya. Setelah Xiao Yueli berteriak dan menyerbu ke arah Suco, serangan Xiao Yueli tiba-tiba mengamuk seperti air hujan. Dia menebaskan sabit dewa kematian dengan satu tangannya, seolah-olah sedang menari-nari seperti orang gila. Suco juga mengangkat pedang penghancur jiwa voidnya untuk memblokirnya, sehingga dua kekuatan dahsyat itu saling bertabrakan dengan keras. Setiap benturan terjadi, semua jiwa di dalam pedangnya akan tersedot oleh sabit dewa kematian. Hal ini membuat Suco mengerutkan keningnya. Bagaimanapun, jiwa-jiwa ini telah diserap oleh pedang penghancur jiwa voidnya dengan susah payah. Selain itu, serangan Xiao Yueli juga membuat tubuh Suco tertembak ke belakang. Tampaknya serangan Xiao Yueli memaksanya untuk mundur. Tetapi sebenarnya Suco hanya ingin menjauhkan diri dari Xiao Yueli dan menghindari benturan antara pedang penghancur jiwa voidnya dengan sabit dewa kematian. Raja Hades memang sungguh menarik. Tetapi kekuatan yang ditunjukkan dengan apa yang seharusnya dimiliki Hades masih tidak sesuai. Jika demikian, maka sensimu terlalu lemah. Ucap Suco segera mencibir dan menembak ke belakang. Pada saat yang bersamaan dia mengangkat tangannya dan menyerang dengan energi pedang ke arah Xiao Yueli. Saat energi pedangnya mengaum, sabit dewa kematian langsung bertabrakan dengannya sehingga mengejutkan seluruh sosoknya. Meski Suco bisa menahannya, tetapi itu juga sangat merugikannya. Saat ini Xiao Yueli terus mengejarnya. Adapun energi pedangnya yang tak kasat mata terus-menerus menyerang dari segala arah, yang menyebabkan Xiao Yueli harus menghindar dan memblokirnya. Hal ini membuat Xiao Yueli sulit untuk mengimbangi kecepatannya, dan akhirnya Suco bisa menjaga jarak. Pada saat ini energi pedang Suco menyerang lagi, dan kekuatan dahsyat ini memukul mundur Xiao Yueli beberapa langkah. Mata Xiaoyan sedikit menyipit melihat pertempuran mereka. Bentuk tubuhnya juga sudah kembali ke ukuran normal. Tentu saja cedera seperti itu tidak akan banyak merugikannya. Apalagi ada Xiao Yueli yang bisa menahan serangan lawan dan memberikannya banyak waktu untuk pulih sepenuhnya. Orang ini tampaknya begitu percaya diri. Dia sepertinya beranggapan bisa membunuh kami sendirian. Tampaknya ini hanyalah bagian dari trik Taisu. Jika Yueli dan aku bergabung, seharusnya tidak sulit untuk membunuh orang ini. Aku hanya perlu melepaskan kekuatan simbiosis klan Yuansen. Namun pasti akan membutuhkan banyak waktu untuk membunuhnya. Setelah membunuh satu pangeran Taisu, dan tidak peduli betapa berharganya pangeran Sulin itu, orang ini pasti berniat menunda waktu dan menunggu bala bantuan yang lebih kuat tiba. Meskipun cara yang digunakannya sangat ampuh, tetapi itu tidak cukup untuk membunuhku. Ucap Xiaoyan berpikir di dalam hatinya sambil menyaksikan pertarungan Xiao Yueli. Mata Xiaoyan segera berbinar setelah membuat analisa dan penilaian. Xiaoyan juga tidak tahu apakah berita penangkapan ratu itu benar atau salah. Tetapi dengan kekuatan yang dimilikinya saat ini, lebih baik tidak mencoba melawan Taisu secara langsung. Tahanan roh, apakah kau belum menyiapkan formasi teleportasi? Ucap Xiaoyan segera bertanya pada tahanan roh. Hei, pembunuh 1000 pedang, omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau anggap apa eksistensi diriku ini?
Aku bisa melakukannya dengan mudah, itu hanyalah hitungan menit. Ucap tahanan roh langsung berubah menjadi cahaya biru dan mengutuk. Kemudian dia bergegas ke lengan baju Xiaoyan. Tahanan roh memang sangat pandai bersembunyi. Bahkan saat Xiaoyan berteleportasi dengan tubuh keabadian fisiknya, dia bersembunyi di dalam rambutnya. Meskipun sebagian besar waktunya dipakai untuk tidur, tetapi dia sangat kuat jika berada di medan perang. Yueli, kita harus segera pergi. Ucap Xiaoyan menggunakan transmisi suara jiwa untuk mengatakannya. Saat ini jutaan pasukan Taisu telah banyak terbunuh. Namun tidak ada tanda-tanda peperangan ini akan berakhir. Sementara itu 50.000 pasukan keabadian para dewa juga sudah mulai kelelahan. Meskipun hanya menggunakan pukulan dan serangan pedang yang sama, namun setelah melakukan 10.000 kali pertarungan, tentu saja itu akan menyebabkan mereka mengkonsumsi banyak energi. Bagaimanapun para prajurit Taisu ini memiliki pertahanan yang sangat kuat dan sulit untuk dibunuh. Ayah, beri aku waktu sebentar lagi. Aku akan membuka segel dan membunuhnya. Ucap Xiao Yueli. Pada saat ini tatapan dingin dan tegas di mata Xiao Yueli menjadi semakin kuat. Sepertinya ada obsesi di hati Xiao Yueli dan merasa dia harus membunuh Su Chao di sini. Bala bantuan dari Taisu akan segera tiba. Ayah akan memberimu waktu 1 batang dupa. Apakah kau bisa membunuhnya atau tidak? Kita tetap harus meninggalkan tempat ini. Ucap Xiaoyan segera mundur memasuki formasi teleportasi yang dibuat tahanan roh. Dia harus membuat persiapan untuk pergi dari sini. Jika tebakannya benar, mereka akan dikepung. Dia juga membutuhkan energi yang sangat besar untuk menjalankan formasi teleportasi. Namun Xiaoyan sama sekali tidak mengkhawatirkan masalah ini. Bagaimanapun, dia memiliki sumber daya yang sangat besar dari dunia kuno dewa abadi dan iblis di dalam pagoda emasnya. Xiaoyan segera menggerakkan pikirannya, dan formasi teleportasi langsung bergerak secara misterius. Akhirnya sekarang mereka dapat memulainya kapan saja. Dan setelah membuat jalan keluar, Xiaoyan juga menunjukkan tekad di matanya. Putriku ingin membunuh Su Chao. Meskipun waktunya tidak banyak, namun Xiaoyan juga berencana untuk bersama-sama membunuhnya di sini. Saat ini perban di pergelangan tangan dan di leher Xiao Yueli terbakar oleh gumpalan api hitam. Pada saat yang sama, rambut Xiao Yueli telah tumbuh sampai ke pinggangnya. Rambutnya yang berwarna merah muda juga berubah menjadi hitam. Bahkan ada gelombang aura dahsyat yang terpancar dari tubuhnya. Apakah kau menyembunyikan kekuatanmu? Kalau begitu biarkan aku melihat apakah Hades milik Sensi sekuat yang dikabarkan. Su Chao sebenarnya tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Bahkan dalam situasi menghadapi lawan yang kuat, dia justru menjadi lebih bersemangat. Seketika sosok Su Chao yang mundur tiba-tiba berhenti. Dengan lambaian tangannya pedang penghancur jiwa voidnya diselimuti dengan energi hitam. Matanya yang dipenuhi dengan niat membunuh tiba-tiba menatap Xiao Yueli dengan dingin. Jika dia benar-benar bisa membunuh Hades milik Sensi, maka pencapaiannya akan sangat luar biasa. Dan pasti akan menjadi kontributor hebat bagi Taisu. Menghadapi Xiao Yueli yang bergegas mendekat, Su Chao segera membalikkan telapak tangannya dan pedangnya tiba-tiba menyerang. Tampaknya sekarang dia menjadi lebih serius. Pada akhirnya kekuatan pedangnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya dia tidak berniat melakukan reservasi lagi. Saat aura Xiao Yueli menjadi lebih kuat, ayunan sabit dewa kematiannya juga mengeluarkan cahaya hitam setengah bulan. Itu langsung menderu dan bertabrakan dengan pedang penghancur jiwa void. Kemudian kekuatan keduanya saling menghilangkan. Dengan kecepatan penuh, Xiao Yueli bergegas menuju Su Chao yang menyebabkan keduanya bertabrakan dengan keras. Saat tubuh Xiaoyan bergegas maju, tiba-tiba dia mendengar sebuah suara yang samar.
Ini bukan suara manusia ataupun binatang buas, tetapi lebih seperti kehendak dunia. Dan pada saat yang sama, sebuah kekuatan tak terlihat melonjak menuju Xiaoyan. Ini dari bintang Hongmeng. Apakah ini keinginan terakhirnya? Ucap Xiaoyan dengan tubuhnya sedikit bergetar. Dia merasakan tangisan bintang Hongmeng. Kematian makhluk-makhluk ini dan kekuatan bintang yang diserap oleh Taisu membuat bintang Hongmeng menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memberi Xiaoyan keberuntungan. Dengan demikian, bintang Hongmeng berharap Xiaoyan membunuh Taisu ini. Tetapi setelah melawan Sulin dan konfrontasi dengan Su Chao, Xiaoyan sudah merasakan kelelahan. Sebenarnya aku punya banyak cara untuk menghadapinya. Apalagi jantung api dan jantung guntur mempunyai kekuatan aturan yang kuat. Namun kekuatanku belum mencapai kekuatan keabadian para dewa. Dan kekuatan tubuh keabadian fisik tidak dapat mengarahkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Maka tidak mungkin untuk bersaing dengan keabadian para dewa ini. Terlebih lagi dia telah mencapai keabadian para dewa tingkat ketiga. Sementara aku hanya mengandalkan kekuatan tubuh klan Yuanzhen. Gumam Xiaoyan, kekuatan tubuh fisiknya memang sangat kuat. Bahkan Xiaoyan bisa melompati beberapa level untuk bertarung dan membunuh keabadian para dewa tingkat pertama dan kedua. Namun menghadapi tingkat ketiga keabadian para dewa itu akan jauh lebih sulit. Jika dia tidak bekerja sama dengan Xiao Yueli untuk membunuh Sulin, maka dia tidak mungkin bisa mengalahkannya sendirian. Bahkan dengan sarana pertahanan yang kuat, dia masih didorong mundur oleh Su Chao. Tampaknya setelah pertarungan ini, Xiaoyan merasa harus secepatnya menerobos ranah keabadian para dewa. Pada saat ini setelah memperoleh kekuatan yang diberikan oleh bintang Hongmeng, energi dan darah Xiaoyan kembali ke puncaknya. Namun jika dia ingin mengguncang Su Chao, maka dia harus meningkatkan ukuran tubuhnya menjadi 100.000 kaki. Bagaimanapun mereka sudah tidak punya banyak waktu untuk bertarung. Jadi Xiaoyan tidak lagi ragu-ragu. Saat berikutnya tubuhnya meledak dan berubah menjadi kabut darah emas yang disertai kilat menyambar. Sehingga tubuhnya tumbuh menjadi ribuan kaki. Kemudian tubuhnya terus meledak. Dan ketika mengembun lagi, ukurannya menjadi puluhan ribu kaki. Hanya dalam beberapa saat, sesosok tubuh besar berdiri di dunia ini. Faktanya 100.000 kaki ini bukanlah batas tubuhnya. Alasan mengapa dia bisa disebut tubuh keabadian fisik super raksasa adalah karena 100.000 kaki ini bukanlah batasannya. Tubuh terbesar Xiaoyan sejauh ini hanya mencapai lebih dari 100.000 kaki. Namun dia masih memiliki darah emas di tubuhnya. Di bawah suntikan kekuatan bintang Hongmeng, ada energi tak terbatas yang belum dilepaskan pada tubuh besar Xiaoyan. Sehingga tubuh 100.000 kakinya meledak sekali lagi. Kemudian berubah menjadi kabut darah emas yang memenuhi langit. Darah emas ini seperti untaian guntur yang tak terhitung jumlahnya. Dan terjalin satu sama lainnya. Di dalam kabut darah emas, kerangka besar mengembun terlebih dahulu. Xiaoyan perlahan mengangkat tulang-tulangnya dan menekannya ke arah Su Chao. Terlihat darah mengalir di tulang tangan yang tidak berdaging. Sesaat berikutnya, dagingnya mulai mengembun dengan cepat. Dan tubuh keabadian fisik super raksasa yang tingginya 150.000 kaki muncul di hadapan semua orang. Penampilan raksasa sebesar ini mengejutkan banyak orang kuat dari dunia kuno dewa abadi dan iblis. Aku telah melihat banyak praktisi fisik, tetapi sangat sedikit yang memancarkan aura yang begitu dahsyat seperti ini. Dengan ketinggian 150.000 kaki, tubuh Xiaoyan benar-benar menutupi langit dan matahari hingga melampaui semua gunung yang ada. Separuh tubuh Xiaoyan memasuki awan dan jari-jari raksasanya terbungkus oleh cahaya keemasan. Xiao Yueli juga segera membentuk segel di tangannya. Dalam pertempuran ini, ada banyak jiwa-jiwa yang dirugikan di sekitar Xiao Yueli.
Mereka semua bergerak menuju Suchou dengan kebencian yang mendalam. Xiao Yueli berteriak dengan keras, dan kekuatan jiwa-jiwa yang dirugikan tiba-tiba berkumpul lebih banyak lagi. Kekuatan dengan jumlah yang besar sudah terbukti dengan sendirinya. Namun jiwa-jiwa yang digunakannya memiliki kekuatan yang lebih kuat. Bagaimanapun Xiao Yueli merupakan Hades yang bisa menggunakan kekuatan reinkarnasi. Segera jiwa-jiwa yang dirugikan dan tak terhitung jumlahnya bergegas maju dengan putus asa. Suchou tidak dapat membunuh mereka. Saat dia menggunakan pedang penghancur jiwa voidnya, bahkan dia juga tidak dapat menyerapnya. Suchou terus diselimuti oleh jiwa-jiwa yang dirugikan. Dan Xiao Yueli menggunakan jiwa-jiwa ini untuk menyegel Suchou di dalamnya. Sehingga itu tampak seperti bola kristal warna putih. Pada saat ini jari penghancur bintang Xiaoyan menembus seluruh kehampaan, yang menyebabkan suara berdengung. Tidak diragukan lagi bahwa kekuatan jari ini sangat kuat. Setiap kali tubuhnya mengambang, kekuatan fisiknya akan meningkat. Melihat jari raksasa yang mendekat, Xiao Yueli bergegas untuk mundur. Kemudian jari raksasa tiba-tiba jatuh, yang menyebabkan ledakan yang keras. Jari Xiaoyan mendarat pada bola kristal yang telah menyegel Suchou. Namun itu tidak berhenti. Sebaliknya itu terus jatuh ke bintang Hongmeng. Tiba-tiba seluruh bintang bergetar dan kekuatan yang mengerikan menyapu lalu menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Tanah yang disentuhnya runtuh sedikit demi sedikit. Seolah-olah jari-jari itu akan menembus seluruh bintang dan memperlihatkan lubang besar sedalam arai. Xiaoyan tidak tahu apa akibat yang ditimbulkan dari jari penghancur bintangnya kali ini. Tetapi setidaknya serangan itu mengenai Suchou dengan akurat. Xiaoyan tidak tahu apa akibat yang ditimbulkan dari jari penghancur bintangnya kali ini. Tetapi setidaknya serangan itu mengenai Suchou dengan akurat. Dia hanya tidak tahu apakah Suchou bisa menahannya. Setelah Xiaoyan menarik kembali jarinya, sosok Xiao Yueli segera menyerbu ke dalamnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah beberapa saat terdengar suara gemuruh dan sesosok tubuh melesat mundur dari dalam cekungan. Penampilannya sangat memalukan dan seluruh tubuhnya berantakan. Jika dilihat dari bentuk tubuhnya, sepertinya tulangnya banyak yang patah. Alasan kenapa dia masih bisa menopang tubuhnya mungkin karena baju besi dewa. Setelah mencoba menstabilkan sosoknya, Suchou segera memuntahkan seteguk darah. Sial, aku tidak menyangka kalian berani berkelompok melawanku. Tetapi meski begitu, serangan itu tetap tidak bisa membunuhku. Saat Suchou selesai berbicara, angin kencang menerpa di belakangnya. Seketika suara ledakan daging dan darah menyebar. Suchou langsung merasakan dadanya menjadi dingin. Saat dia menundukkan kepalanya, dia melihat ujung sabit yang telah menembus dadanya. Segera matanya keserupan dan dia menyadari bahwa dia tidak dapat mengendalikan tubuhnya saat ini. Sesaat kemudian, dia baru menyadari bahwa kepalanya telah terpisah dari tubuhnya. Sial! Bagaimana mungkin? Aku tidak boleh mati di sini. Saat ini Xiao Yueli telah bersiap untuk mengeluarkan jiwanya dari tubuhnya. Namun seberkas cahaya tiba-tiba menderu dan langsung menyelimuti tubuh Suchou. Tanpa sadar, Xiao Yueli mundur ke belakang. Terlihat tubuh Suchou yang telah terpisah dengan kepalanya menyatu kembali di dalam sinar cahaya. Kalian tidak dapat membunuhku dengan cara apapun. Suchou berkata dengan nada suara yang menghina. Terlihat sumber berkas cahaya pekat ini berasal dari langit di atas bintang Hongmeng. Sial, bala bantuan dari Taisu telah tiba. Ucap Xiao Yueli langsung menggertakkan giginya. Dan mengetahui bahwa tidak ada gunanya bertahan sekarang. Dia hampir saja memusnahkan Suchou. Namun seberkas cahaya mendorongnya mundur dan Suchou menghilang bersamanya. Segera kapal induk Taisu perlahan turun ke bintang Hongmeng.
Xiaoyan segera memerintahkan pasukan 50.000 keabadian para dewa mundur dan memasuki formasi teleportasi. Mendengar perintah ini, semua pasukan dan termasuk Xiao Yueli langsung bergerak seperti air pasang. Xiaoyan segera mengangkat kepalanya dan melihat ke kapal induk Dewa Taisu yang berjumlah ratusan. Seperti dugaannya sebelumnya, bahwa semua yang dilakukan oleh Su Chao hanyalah untuk menunda waktu. Walaupun begitu, dia masih mencoba membunuh Xiaoyan dan Xiao Yueli dengan kekuatannya sendiri. Tetapi dia masih gagal. Bahkan dirinya sendiri hampir dimusnahkan. Ketika sosok Xiaoyan sedang mundur menuju formasi teleportasi, terdengar suara menderu seperti guntur yang bergema dari kapal induk Taisu. Namun suara sosok ini langsung mengejutkan Xiaoyan. Bagaimanapun, itu tidak terdengar asing baginya. Mantan Kaisar Taisu telah tiba. Ucap Xiaoyan langsung terkejut. Dia memang sudah menduga bahwa Suqiante telah datang ke Sensi. Tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengannya secepat ini. Saat berikutnya cahaya hitam lurus melesat ke bawah. Dan terlihat sesosok tubuh yang mengenakan jubah berwarna kuning tanah dengan mahkota emas di kepalanya. Sambil menatap Xiaoyan dan yang lainnya, tangannya berada di belakang punggungnya. Mata Xiaoyan langsung menyusut. Dia merasakan kekuatan Suqiante menyelimuti seluruh dunia. Bahkan melalui metode rahasia, bayangan darah Suqiante hampir membunuhnya. Apalagi dengan tubuhnya yang sebenarnya. Sekarang setelah aku datang, kalian ingin melarikan diri. Apakah kalian pikir setelah membunuh anakku kau bisa pergi begitu saja? Setelah kata-kata itu jatuh, Suqiante perlahan mengangkat tangannya dan menekannya ke udara. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.